Al-Fatihah. Ikhlas ya Allah. Al-Fatihah. Iya. Gak ada jam ya? 12. Kasih tahu nanti ya. Jam nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bab faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Wa hadha al-faslu madhkurun fi ba'din nusahi qabaila kitabis sholati. Pasal ini menerangkan beberapa najis dan cara menghilangkan najis. Ini pasal disebut mestinya sebelum kitabus sholat. Ubailah kitabus sholat, sebelum kitabus sholat. Wan najasatul watan asyai'ul mustaqdaru. Yang dikatakan najis menurut lugat adalah sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor itulah najis menurut bahasa. Wa syar'an kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi halatal ikhtiyar ma suhulati tamyizi la li hurmatiha wala li durariha di badanin, bukan toknya itu bukan fathah ya, dhamma. Durariha, kalau dororat dururat fi badanin au aklin. Wa dawala fil itlaqi qalilun najasati wa kathiruha. Yang dimaksud itlaq mutlak, sedikit dan banyak sama hukumnya. Wa kharaj bil ihtiyar boleh milih ad-darurah fa innaha tubihu tanawulan najasati. Kalau dururat memakai najis itu tidak jadi masalah. Tadi ini kalau dururat ada apa? Kalau dururat tidak apa-apa, tetapi ini dururat lah, ada hajat, ada dururat memakai najis tadi. Wa bisuhulati tamyizi, bisa dipisah. Ini aklut buti. Ini ada juga bisa dipisah tapi tidak masuk. Seperti makan ulat al-mayyit yang mati fi jubnin au fakihatin, di keju atau di roti atau di buah-buahan. Ada ulatnya di buah-buahan atau di roti, ada ulat di situ temakan, itu enggak jadi masalah. Asal enggak jijik saja. Wa nahwi dzalik. Wa kharaja bi qaulihi la li hurmatiha maitatul adamiyyi. Ini juga tidak masuk. Tadi karena kehormatannya, karena kemuliaannya. Nah, sekarang mulia juga anak Adam. Nah, ini tidak bisa anak Adam nak dimakan umpama kan. Dan juga anak Adam ini tidak dihukumi najis, dikatakan suci. Kenapa? Karena hormatnya, kemuliaannya anak Adam. Walaqad karramna bani Adamah. Walaqad karramna bani Adamah. Allah itu muliakan kepada anak cucu Adam. Jadi anak Adam tidak dihukumi najis walaupun sudah meninggal. Wa bi adamil istiqbari al-maniyuh wa nahuhu. Dan tidak dikatakan kotor adalah mani. Mani ini walaupun kotor itu tidak dikatakan najis. Mani dan juga sebangsanya. Apa sebangsa mani? Adalah dahak. Ini kan jijik kadang kan barang itu kotor, atau apa ini? Ingus. Ini kan kotor yang menjijikkan, tapi itu tidak dihukumi najis. Walaupun menjijikkan. Wa binahyi durari al-hajar wan nabatu, tidak termasuk ini walaupun membahayakan ke akal dan badan kalau dimakan. Al-mudirru badanin aw aklin, apa batu dan tumbuh-tumbuhan ini kalau dimakan membahayakan, dan batu juga tumbuh-tumbuhan ini tidak dikatakan
najis walaupun membahayakan. Terus summa dzakarul musannifu dhabitan linnaksil kharji minal qubli wat dubur. Ini musannif sekarang akan menerangkan apa najis itu. Wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najisun atau najasun wa sadikun bil kharijil mu'tadi kal bauli wal wahidi wa bin nadiri kadami wal qaihi. Semua sesuatu yang encer, yang cair, encer ya, cair gitu. Apa bedanya cair sama encer? Sama? Oh sama. Sama ada apa? Sesuatu yang encer atau yang cair keluar dari jalan dua, kubul atau dubur, maka dihukumi najis. Baik keluarnya itu yang biasa, yang normal seperti yang kencing atau BAB, atau keluarnya itu jarang-jarang, keluar darah atau keluar nanah. Illal maniyah min adamiyyin aw hayawanin wairi kalbin wa hinzirin wa ma tawallada minhuma aw ahadihima ma hayawanin tahirin kecuali mani. Nah ini mani ini suci keluar tuh. Jadi mani dari anak Adam atau dari hewan selain hewan anjing dan babi, maka yang dari anjing dan babi tetap dihukumi najis, atau dari peranakan anjing dengan embe atau dengan sapi, embe ya, kambing ya. Mahyawanin tahirin beserta hewan yang suci. Anjing umpama kan, anjing itu tidak ada kerjaan, ada najis. Wa kullu mutasallibin, dan semua sesuatu yang keras. La tahiluhul ma'iddatu, yang tidak bisa merubah kepada yang keras tadi. Apa perut? Artinya itu yang keluar dari perut tapi keadaan keras berbentuk aslinya, kayak itu umpama makan perut tidak bisa merusak, tidak bisa merubah, itu bentuk kopi itu tetap kopi, maka kopi itu dihukumi mutanat, tinggal disiram saja. Paham itu? Ya umpama kayak itu kan, anak kecil makan duit, nah, makan uang receh kayak itu tuh dimakan keluar, maka itu dihukumi mutanajis, cukup disiram saja. Kenapa? Karena uang tadi itu sesuatu yang keras, perut tidak bisa merubah. Tapi kalau makan roti hancur, bisa dirubah oleh perut. Paham itu? Itu yang dimaksud la tahiluhul ma'iddah falaisa binajasin bal yadhuru bil husli, tetapi itu suci dengan dibasuh. Wa hi ba'din nusahi wa kullu ma kharaja bil lafdil mudhari wa isqati ma'in. Ini sebagian kita catatan pakai ma yahruju, bukan ma kharaja. Kalau di atas ma kharaja, sekarang pakai ma yahruju, pakai fi'il mudhari. Ada juga isqatu mani'in wa kullu ma'in, itu langsung wa kullu ma yahruju minas sabilain, tidak menyebut wa kullu ma'in kharaja minas sabilain. Langsung ma'innya itu dibuang. Ada sebagian kitab catatan seperti itu. Wa husluh jami'il abwali wal awrasi walau kana mimma ulil lahmi wajibun. Dan wajib, ini cara menyuci, wajib semua kencing dan semua kotoran, baik kotoran wajib membasuh ini
baik kotoran tadi keluar dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, atau keluar dari ayam, keluar dari sapi, keluar dari anjing, dari kambing, bukan anjing, dari kambing, maka hukumnya wajib dibasuh. Wa kaifiyatu huslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wal hal musammatu bil ainiyati takunu bi zawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin. Cara membasuh najis itu bagaimana? Kalau najisnya itu ainiyah, tampak dengan mata, caranya itu harus hilang, barangnya itu harus hilang, harus disingkirkan. Umpama ini ada nya ini dibuang, itu caranya, itu zawali ainiha. Kemudian ini juga harus hilang min rasanya tidak ada. Kalau nak dijilat umpama, dicium juga baunya sudah tidak ada, warnanya juga sudah tidak ada. Fa in baqiya ta'mun najasati darrah. Kalau barangnya itu masih ada, sulit untuk dianukan, barangnya masih ada, rasanya. Ini rasa, ada ta'mun, ada launun, ada rihun. Barangnya ini tidak ada. Barangnya ini tidak ada, tapi kalau dicicipin, disilat kayak itu masih ada. Maka ini doroh tetap dihukumi najis. Paham ini? Ya umpama ada di bajunya, kok susah nian kayak itu kan, darah itu kok lengket nian kayak itu. Dicicip, oh ya masih ada kayak itu kan. Nah itu berarti barangnya itu masih ada, maka itu doroh tetap hukum najis. Paham itu? Tetapi fa in baqiya aw lauhun aw launun aw rihun asura zawaluhu lam yadurra. Kalau warnanya dan baunya yang masih ada sulit untuk dihilangkan, kita habis BAB umpama kan, sudah pakai sabun diginiin pakai tanah kayak itu, kok dicium masih ada umpama kayak itu kan. Umpama lah ini asal kalau dicicip itu sudah tidak ada gitu, cicip dulu, oh kalau dicicip masih ada ya, berroh itu tetap hukum najis. Tapi kalau dicicip sudah tidak ada, cuma dicium masih ada, warnanya masih kuning-kuning kayak itu, maka lam yadurroh, tidak bahaya. Maksudnya itu sudah hilang, dianggap suci itu. Paham? Kadang-kadang kan bisa jadi seperti itu kan, susah gitu. Itu kalau sabun ini hati-hati juga ya. Jadi kalau istinja, kalau cebok itu jangan langsung pakai sabun. Kenapa kalau langsung pakai sabun? Khawatir setelah dicium bau iiknya, kasarnya kayak itu kan, itu dikalahkan oleh bau sabun. Atau umpama dicicip bisa dikalahkan itu dengan rasa sabunnya. Jadi usahakan sabunnya itu agak belakangan. Pastikan kalau pakai tanah tidak apa-apa, pakai tanah itu. Jangan langsung pakai sabun, khawatir itu enggak ada inilah harum. Tapi itu bukan harum apanya, bukan tidak ada barang, dikalahkan oleh bau sabun kayak itu. Sama ini ceritanya seorang dokter. Ini sakit kepala kayak itu kan, dikasih obat kayak itu kan, dikasih obat lain kayak itu. Aslinya itu bukan penyakitnya itu hilang kayak itu, ditumpang tindih dengan penyakit yang lain, mengalahkan penyakit yang ada. Ada penyakit dikasih obat ini kadang efek sampingnya itu besar. Ada yang baru ini yang mengalahkan, sehingga itu kayak hilangnya sudah sakitnya sudah tidak ada, padahal masih ada ketopang dengan sakit yang lain. Ini cerita dokter. Mungkin mirip dengan ini kan, bau aslinya masih ada, kalau dicicip masih ada, cuman dikalahkan dengan sabun gitu. Ya kalau
Kalau mau pakai sabun, jangan, ya pastikan disiram lagi kayak itu kan. Yakin kalau di sini orang mandi kayak itu kan berulang-ulang kayak itu. Terus wa in kanatin najasatu ghairu musyahadatin, kalau najisnya itu tidak kelihatan, wahiyal musammatu bil hukmiyah, maka itu dikatakan najis hukmiyah, fayakfi jaryul ma'i alal mutanajjisi biha walau marratan wahidatan. Kalau najisnya itu tidak tampak dengan maka itu dikatakan najis hukmiyah. Cara membasuhnya cukup dialiri air 1 kali saja cukup. Maka dari itu saya kemarin itu jelaskan, najis ini pertama itu pastikan jadikan najis hukmiyah. Jadi bagaimana? Ini ada najis tele ayamnya ini buang dulu. Setelah buang, ambil kain yang agak lembab, diginiin. Jadi pastikan ini jadikan hukmiyah cuman bekasnya saja. Nanti kalau sudah kering, barang kan sudah tidak ada. Kalau masih basah, yang basah ini hukum mutanajis karena nempel dengan yang najis tadi. Tapi kalau sudah kering kan sudah tidak ada. Dicium bau tidak ada. Andaikan dijilat juga tidak ada ya Pak Eko kan, tidak ada itu kan. Ya kalau warna barangnya sudah jelas tidak ada. Itu dihukumi hukmiyah, maka cukup disiram 1 kali siraman. Jadi jangan langsung diambil, dibuang, langsung ambil pel-pelan, cerat kemana-mana nanti jadinya. Tapi nanti kalau sudah kering itu nanti jadi najis hukmiyah. Nah, setelah jadi najis hukmiyah, maka cukup disiram 1 kali siraman. Paham itu? Ya. Makanya dulu itu saya itu masih ada Habib palsu itu, saya nyarankan, ya betul Pak Eko, itu ide saya itu Pak Eko. Saya itu yang ngasih ide untuk dari kamar mandi itu melintasi air. Dari kamar mandi pastikan anak itu melintasi air. Jadi nak masuk ke musola, nak masuk ke kelas itu sudah positif suci. Tapi entah sekarang masih berfungsi apa tidak? Masih berfungsi? Enggak lagi. Terus saya itu nyarankan ada keran-keran yang nyarankan itu. Alhamdulillah diikuti, walaupun ke saya itulah tidak setujunian, yang itu yang dia. Tapi baru ketahuan mereka itu tahu itu dikira ide dia, ide saya sebenarnya. Ide saya sarankan ke Pak Hafid. Pak Hafid ya, Muhammad Hafid. Saya sarankan ke dia itu karena dia sekali ngomong tunduk semua, coba aja langsung dikerjakan itu perintah saya itu. Sekarang perintah aja bukan saran. Jadi yang seperti yang dia itu, makanya kalau dulu itu saya sering menganggap dia itu najis semua kan, kayak itu kan, pakai saya sholat sendiri. Tapi akhirnya digalakkan dia memakai lafal yang kayak itu, la yudrikuhat tarfu, yang dulu yang pernah saya. Yang penting tidak tampak dengan mata kita, ya sudah kayak itu kan. Lah repot nak jaga kayak itu, najis semua nanti kayak itu kan. Dulu saya bertahun-tahun itu. Akhirnya apa? Saya tersiksa sendiri itu. Ya Bu ya dulu kan. Saya naruh sandal lah hilang, bawa lah hilang, sejodoh mana lah hilang. Saya sejadah sendiri, sandal sendiri dulu di kantor dia. Karena mau sholat itu. Tapi akhirnya capek itu. Ini kalau kayak ini terus ini, capek. Udahlah memakai
dalil la yudrikuha yang tidak nyampe pada ain, pada najis tadi. Al ain apa mata, artinya itu mata yang tidak melihat langsung kepada najis. Lah, anggap itu suci semua. Karena al aslu baqa'u makan ala makan, asalnya itu suci, ya anggaplah suci kayak itu kan. Yang penting kita itu tidak tahu. Tapi kalau tahu jelas-jelas, oh di situ tadi ada anak kencing, jangan pura-pura tidak tahu gitu. Kalau jelas kayak itu kan. Terus ada lagi, illa baulas sobiyi allati lam yakula baula li sobiyin, illa baula li sobiyin allati lam yakula li ta'amin ay lam yatanawal ma'kulan wala mashruban ala jihatil tawaddi, kecuali kencingnya bayi ini yang tidak memakan makanan yang atau minuman yang menguatkan, kecuali ASI, anak kecil, bayi. Nah, ini keistimewaan orang laki-laki di Pak. Jadi anak bayi yang kecil itu yang belum makan makanan, kalau yang sudah makan kayak ini tidak boleh gitu kan. Kalau cuman baru lahir, biasanya itu baru lahir dikasih kurma, nggak apa. Karena kurma itu bukan makanan ala jihatil tawaddi, di atas makanan yang menguatkan atau minuman yang menguatkan. Maka itu tidak boleh. Atau dikasih obat, tidak, bukan makanan untuk menguatkan. Paham itu? Jadi yang bayi yang masih cuman ASI saja, biasanya akan sampai 6 bulan, kalau di sini ASI terus. Dilarang memakai susu susu formula itu kan dilarang itu kan. Kecuali anak saya, kalau anak saya tidak. Karena kalau dibiarkan nangis itu kan, nggak tahan dengarkan. Keluar dari rumah sakit 3 hari udah dikasih susu formula, masih nangis, kasih pisang, selesai, tidur nyenyak. Makanya banyak kayak itu. Orang Madura beda, disiksa sampai kemarin waktu saya pulang, wah ini masa belum berubah nih, kata saya itu belum berubah cara seperti ini, dicubit kayak itu, disiksa itu, waktu anak kecil itu sambil dicubit itu. Jadi kalau dicubit itu kan nangis, ketelan, kayak itu. Lah iya, itu disiksa. Kamu di sini enggak? Dulu. Seman dulu. Enggak tahu. Nah, kalau saya sekarang masih, kemarin saya pulang di 2017 kemarin corona 2019 itu saya masih kayak itu. Jadi saya ngomong itu kan, saya panggil Umi, kalau sudah haji itu kan dipanggil Umi. Loh, masih diperkosa. Dia kena bayi itu, dicubit sambil ini di musola, pinggir musola, kakinya ngeluncur kayak itu kan, anaknya di sini. Nah, jadi sambil kencing, kadang ngambil anak itu, dipaksa dicubit di mulut kayak itu. Nasi dicampur dengan dengan pisang, jadi rasa-rasa adat manis. Dipaksa, dipaksa, kalau enggak dicubit, ketelan. Itu masih gitu. Makanya kalau orang Madura itu makannya agak banyak kayak itu. Agak banyak Pak Eko, jangan heran Pak Eko. Kenapa? Karena mulai dari bayi itu sudah dipaksa. Nah, saya sendiri, anak saya itu tidak dipaksa, tapi sudah dikasih makan pisang. Keluar dari rumah sakit 3 hari kalau nggak salah, dari cara saya live. 3 hari tak 7 hari ada sesar. Si ibunya ya tidak ndak. Jadi terpaksa pakai formula itu, yang mahal pula waktu itu. Sehari itu 120, mahal nian gitu. Akhirnya diakalin pakai campur dengan pisang.
Setelah pakai pisang, diam, siap mau tidur, kasih pisang. Pas pernah dimarahi oleh bidanya, ketahuan kayak gitu. Dimarahi, ini belum 6 bulan ini. Ya siapa yang nak dengarkan, nangis terus. Itu aturannya kedokteran nggak bisa, nggak boleh kayak itu kan. Tapi ya itulah yang terjadi gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya seperti itu sekarang makanya kuat kayak itu kan. Tidak berlaku di daerah lain itu tidak berlaku. Tapi kalau daerah Madura itu masih sampai sekarang dipaksa makan itu dipaksa. Ya kalau nggak kayak itu nggak bisa makan. Pikiran orang itu seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak di daerah di luar Madura itu tidak ada. Saya belum pernah ketemu. Terus fa innahu baulus sabi yakhuru birasil ma'i alaihi. Maka kencingnya sobi anak laki-laki tadi itu yang belum makan dan minum yang menguatkan, maka itu cukup diperciin air. Diperciin air sampai basah. Rasil ma'. Tidak perlu sampai disiram nian. Wala yustarat birrasih sailanul ma'i. Tidak disyaratkan air itu sampai ngalir, diperciki aja sampai basah, tidak disyaratkan sampai mengalir. Ketemu itu, ketemu Pak Eko. Terus, fa in akala sobiyu atau amala jihati tawaddi, wusila bauluhu qat'an. Kalau anak bayi tadi sudah makan yang makanan menguatkan, seperti anak saya tadi, maka kencingnya itu harus dibasuh, tidak cukup dipercikin sampai basah tadi. Wa kharaja bisabi as-sabiyatu wal hunsa. Tidak termasuk sobi, as-sabiyatu wal hunsa ini bayi perempuan dan bayi yang hunsa yang bencong kayak kemarin itu, fatu sadu mim baulihima, maka kencingnya ini dibasuh, tidak cukup diperciki. Wa yustaratu fi huslil mutanajjisi wurudul ma'i alaihi in kana qalilan fa in ukisa lam yadhur. Syaratnya cara nyuci itu kalau airnya sedikit, air yang datang ke barang tadi bukan barang yang datang ke air. Ini paham ini. Lah ini yang sering saya temui, kadang-kadang kalau ada gawe, kan nyuci ikan, nyuci ayam, nyuci ikan atau nyuci ayam, itu kan sudah ya katakanlah mutanajis, karena juga berlumuran dengan kotorannya. Dimasukkan ke bak atau dimasukkan ke baskom, trek, nah ini ada air, diangkat. Ini kan seakan-akan sudah bersih kan, pindah ke air yang lebih bersih. Habis itu diangkat lagi, dipindah lagi, sudah ini suci. Dianggapnya padahal ini tidak karena barang yang datang ke air bukan air yang datang ke barang. Ini kalau airnya sedikit, air itu yang datang ke barang. Jadi bagaimana air yang datang ke barang ini barang yang mutanajis, jangan dicelupkan, akan tetapi ini disiram. Jadi air yang datang ke barang. Paham gitu? Ini ya untuk ibu-ibu nanti dikasih tahu kecuali ini pakai jaring-jaring itu kan. Nah, pakai jaring-jaring itu pakai shower dari atas, itu bagus. Apa berarti air yang datang ke barang. Paham itu? Itu yang sering terjadi kayak itu di ibu-ibu kalau ada hajatan kan rame buat makanan kayak itu kan. Jadi ini baskom isi ayam, dikucek-kucek bersih, diangkat. Lebih angkat dari ini hukumnya itu
mutanajis. Lah ini nanti dimasukkan ke baskom berikutnya yang sudah ada airnya, maka atau belum ada air tapi dituang di situ juga, airnya nanti ngendap di situ, maka itu nanti hukumnya mutanajis lagi. Jadi caranya itu kalau mau disiram airnya itu, tempatnya itu yang jaring-jaring, jadi air itu langsung turun. Paham itu? Yang dimaksud air yang datang bukan barang yang datang ke air. Kalau airnya sedikit, tetapi kalau airnya banyak, fala farqah baina qaunil mutanajjis waridan aw mawrudan. Ammal ma'ul kasir fala farqah baina qaunil mutanajjis waridan aw mawrudan. Kalau airnya banyak bebas, mau air yang datang silakan, mau barang yang datang itu silakan, karena airnya banyak. Kecuali airnya ini sampai berubah gara-gara banyak ikan yang banyak darah-darahnya masuk sehingga airnya itu berubah warnanya, maka itu lain cerita. Paham itu? Terus wala yufa an syai'in minan najasati illal yasira minad dami wal qayhi. Tidak dimaafkan sesuatu dari najis itu kecuali sedikit darah atau nanah. Fayufa anhuma min saubin aw badanin wa tasihu sholatu ma'a. Kecuali sedikit yang nempel, maka itu bukan tidak najis ya, dimaafkan. Nempel ke baju umpama sedikit enya telek umpama, tapi sangat sedikit umpama kayak itu sangat sedikit, maka itu dimaafkan, sah sholat memakai itu. Paham? Yang sedikit tapi baik nempel ke badan atau nempel ke pakaian, ke baju. Terus atau dua-duanya, di baju ada, di badan ada, tidak apa. Wa illa ma ay syai'un la nafsadaha sa'ilatun kadubabin wa namlin idza waqa fil ina wa mata fi fa innahu la yunajjisu. Ini juga ada bangkai itu yang tidak ada darahnya, seperti lalat dan semut. Ini sudah kemarin dijelaskan, ya hampir mirip dengan yang keterangan yang depan, cuman kemarin itu saya jelaskan terlalu luas, padahal ini keterangannya di belakang. Jadi seperti semut atau lalat itu yang mati ada di minuman kita, ada di tempat yang ada airnya atau di makanan kita, maka itu tidak menajiskan. Tapi dengan catatan di sini illam tutroh mata fil ina ay waqa'a ay binafsihi annahu law turiha ma la nafsalahu sailatun fil mai ber. Kalau sengaja dimasukkan atau dilempar, itu kalau bahasanya sengaja dimasukkan ngerjain orang, umpama kan kasih ketua mati umpama kan, biar itu najis karena sengaja. Tapi kalau yang minum tadi ya tidak tahu, ya tidak jadi masalah. Sama dengan la yutrik wa tarfut. Bila tidak tahu ya sudah empat saja. Ya, nyamuk sama. Ya nyamuk mati jangan dimasukkan ke air kayak itu kan. Tapi kalau masuk dengan sendiri tidak apa-apa. Apa? Ya nyamuknya di tangan langsung dibuang. Berdarah. Maka itu darahnya itu masuk yufa'anhu. Darahnya sedikit, tadi itu tetap najis, tapi itu dimaafkan andaikan sholat, tapi itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sedikit, paham itu masuk ini, tapi itu tetap hukum najis, cuma yufa'an, dimaafkan. Paham? Masuk yang sedikit tadi. Kotoran cicak itu ya najis kayak itu kan. Kalau masuk ke air segentong itu ya tidak usah dipakai lagi pas sholat itu, yaitu dimaafkan tadi.
di yukfa anhu, tapi langsung dibuang. Jangan, itu kan banyak berarti. Itu masuk sedikit kan langsung teng. Terus ada lagi? Ada lagi? Wa idza bisawir bisawir walam yatarat hadil masal fil kabir. Wa idza kasurat maitatu ma la nafsalah lahu sailatun wa ghayyarat ma waqa'at fi najasathu. Kalau yang bangkai tadi itu banyak masuk ke air yang sedikit tadi sampai merubah, masuk sendiri sampai merubah kepada warnanya air, maka itu air dihukumi mutanajis yang masuk sendiri. Paham? Kalau yang sudah dilempar beda tadi itu. Ngerti, Bu? Terus wa idza nasa'at hadhil maitatu minal ma'i katu dikhallin wa faqiatin lam tunajjisu qat'an. Apabila ada bangkai yang bangkai tadi ini memang tumbuh, memang lahir dari air itu, maka ini tidak menajiskan. Seperti apa? Air dibiarkan lama sehingga ada ulat itu yang meletik-meletik, airnya dia mati, kira-kira kayak itu, maka itu tidak menajiskan. Atau sekarang ada roti itu kelamaan tidak dimakan sehingga ada ulatnya, tiba-tiba ulatnya itu juga mati, maka ulat itu juga tidak menajis. Paham ya? Kalau inti ulatnya masih hidup berarti najis. Nah, kalau masih hidup ya tidak, itu kan bukan bangkai. Dimakan boleh itu, dimakan, tapi jangan dimakan ulatnya saja, langsung semuanya, tidak apa-apa. Cabe, Pak. Apa? Ulat cabe. Ya, ulat cabe, buat cabe tidak apa-apa gitu kan. Lah ya, dimakan itu tidak apa-apa, tapi jangan dipisah, nanti ulatnya dimakan lain kayak itu kan, kayak yang dulu di NCT itu kan makan ulat gitu kan. Ada orang luar itu kan lomba makan ulat gitu. Ya. Gimana? Oh, di kasur itu. Ngompol. Caranya kasurnya kan bisa diangkat keluar. Ada yang nggak bisa, Pak. Najis terus nanti. Caranya itu kalau kasurnya itu kan lembab, kalau itu kan nak disiram nanti takut rusak kayak itu. Jadi ambil kain yang agak basah, satu bag itu, satu ember itu nanti diperas, dilap lagi, nanti itu wadah itu pakai dua yang dari sini peraskan ke sini, nanti ini disiramkan lagi, jangan langsung dicelup ke yang bersih tadi. Kalau dicelup yang bersih nanti jadi najis, dan disiram lagi ini, dibasahin lagi terus kayak itu, pastikan baunya itu hilang. Setelah bau itu hilang, biarkan sampai kering. Itu pastikan baunya itu sampai hilang. Setelah baunya itu hilang, itu dikatakan najis hukmiyah. Setelah positif ini sudah tinggal hukmiyahnya saja, baru itu siram. Tapi harus disiram juga. Paham itu? Ada yang nggak bisa diangkat ya, kebesaran mungkin. Iya. Masuknya gimana? Dibongkar. Lo kayak spring bed tuh kan nggak mungkin dijemur, Pak.
spring bed ini caranya kayak itu. Caranya seperti tadi itu. Caranya ambil ebak 2, ember 2 yang basah tadi kayak itu. Pastikan itu yang penting bau udah hilang, kira kayak itu kan. Kalau bara udah jelas hilang kan, sudah dibuang kayak itu kan. Nah itu pastikan ini bau itulah hilang, kira-kira kayak itu. Nah itu hati-hati kalau ya kadang-kadang kan, weh capek pak tiap hari kira-kira kayak itu kan. Nah, kalau capek tiap hari, ya anggaplah itu najis, anggap itu najis. Jadi jangan badan kita itu basah nyentuh itu. Kalau badan kita atau baju kita yang basah nyentuh ke tadi ini, maka itu nanti hukumnya mutanajis. Paham? Jadi pastikan itu umpama tiap hari kadang semalam kencingnya 5 kali gitu kan. Berarti itu beli spray anti air. Ya biasanya kalau yang saya tahu itu karena saya punya bayi kan, dikasih karpet yang itu, jadi kasih karpet, jadi ada alas lagi di atasnya, jadi airnya itu tidak nembus, terhalang oleh karpet itu. Tapi ada juga kadang yang ngalir ke situ. Saya pastikan yang spring bed itu sudah anggap mutanajis semua. Jadi tiduran di situ, kalau basah nanti langsung mandi Waiko. Karena itu kalau basah, badan keringatan ditekan, nah ini sudah najis, mutanajis di situ. Karena nempel kepada itu, ya kita mutanajis. Nah, tapi kalau kering tidak. Itu, oh ini mutanajis ini. Kita pijak, kaki kita basah, ya udah. Nah ini mutanajis, nanti kita melangkah pindah ke sana lagi, yang di sana basah mutanajis juga, asalnya tidak. Paham itu? Makanya langsung dilingkari, ditulisin najis agar tidak dipijak, iya kan? Pernah ketemu kan dilingkari najis, karena kalau dipijak kaki kita basah, melangkah ke tempat lain yang tadinya suci itu karena dilangkai, dipijak oleh kita yang kakinya basah, maka itu nanti menjadi mutanajis. Paham? Terus ini wal hayawan kulluhu tahirun illal kalba wal hinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadima ma'ayawanin tahirin. Semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Dan hewan yang lahir dari keduanya anjing dan babi, atau dari salah satunya anjing dan babi, dengan hewan yang suci yang seperti tadi itu, anjing ngawinin menikahi kambing, kira-kira kayak itu kan. Ngawinin anjing kemudian melahirkan maka lak dan anak Adam. Wa fi batin usahi wabnu adama wabna adama ay maitata kullin minhum ma fa innaha tahiratun. Ini sebagian kita catatan bukan wal adamiyah, akan tetapi makai wabna adam. Siri sab'a marratin, wadah yang dijilat oleh anjing dan atau babi maka harus dibasuh 7 kali. Ihdahunna bima'in tahurin, dengan air yang suci dan mensucikan. Salah satunya yang 7 tadi biturabih mashubatun biturabih, harus dicampur dengan debu, dengan tanah yang tahur, ya ummul mahallal mutanajjisah. Itu harus merata semua. Di sini yang dipijak oleh anjingnya basah, maka itu disiram 7 kali. Dan salah satunya air yang suci itu harus dicampur dengan
dengan tanah dan harus merata, jangan dicampur dengan tanah. Di sini aja yang sebelahnya tidak kena. Terus fa in kanal mutanaddisu bima dukiru fima injarin kadarin kafa mururu sabjadiyatin alaihi bila takfirin. Kalau disuci, umpama ini kena najis anjing, umpama kan kena najis anjing. Ini kan sungai ngalir kayak ini. Udah dijalankan 7 kali aja, keret 1 kali, keret 2 kali, sampai 7 kali. Air itu kan sudah kecampur dengan tanah. Tidak perlu kita repot-repot ngambil tanah lagi karena airnya sudah kecampur dengan tanah. Wa idza lam yasal wa idza lam tasal ainun najasatil qalbiyyati illa bisitti wa salatin masalan kusibat kulluha waslatan wahidatan. Setelah dicuci 7 kali atau 6 kali ternyata najis bekas anjing tadi itu tidak hilang, kecuali yang 7 ini cuma 1 yang bisa menghilangkan, maka itu yang 7 itu dianggap 1. Artinya itu kalau masih beberapa kali kita nyiram tapi barangnya itu masih ada, maka itu tetap dianggap belum. Paham? Umpama ini kan yang sering terjadi, ini ayam langsung aja cuak disiram kayak itu kan, i-nya tidak dibuang dulu. Selama i-nya masih ada, maka itu tetap hukum najis. Oh, siraman terakhir bisa menghilangkan, langsung kabur kayak itu kan langsung hilang, maka siraman yang terakhir ini dianggap cuma 1 kali. Ini kalau yang ada 3 kali tadi itu 7 kali itu najisnya anjing dan babi. Terus wal ardu turabiyatu la yajibut turabu fiha alal asahi. Ya, kalau sudah air kecampur bumi yang sudah air yang seperti itu sudah banyak debunya, ya tidak perlu dipakein dikasih tanah lagi. Terus wa yusaluh min sa'iri aibatin najasati marratan wahidatan. Kalau yang najis waktunya itu dicuri Pak Kolbi tadi. Ya udah, karena waktunya sudah habis, ini kan kasihan ibu-ibu. Jadi kalau najis ainiyah, najis yang bukan anjing dan babi, cukup disiram 1 kali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.